Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Sungguh bersuka cita kita boleh kembali berkumpul di tempat ini. Saya yakin kita semua rindu untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Nya juga. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan tuntunan doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hingga detik ini kami selalu merasakan kebaikan anugerah yang teramat besar daripada Engkau Bapa. Saat ini Tuhan kami jemaat-Mu, anak-anak-Mu datang untuk merendahkan hati kami, diri kami Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Yang sempurna yang terus menopang kehidupan kami. Tiada yang mustahil jika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jika kami bersama-Mu Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, Engkau yang memegang setiap hidup kami Tuhan. Dengan percaya kami, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi nyatakan
mengabulkan setiap badai dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada yang mustahil oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memegang setiap hidup kami Tuhan. Engkau buka jalan setiap kami. Iman percaya. Mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amin. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Tiada yang sukar bagimu. Ini imanku, ini percaya padamu. Oh Yesus, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya padamu. Hanya oleh kuasa-Mu Bapa, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Bapa. Hanya pribadi-Mu, hanya pribadi-Mu Yesusku.
sikap penyembahan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ya, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil jika kami bersama dengan Engkau. Kami manusia yang terbatas Tuhan, tapi kami mau percaya dengan iman kami, Allah kami tak terbatas oleh siapapun. Engkau yang percaya boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, tiada yang mustahil Tuhan terjadi oleh karena kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang memegang kami. Kau buka jalan yang baik bagi kami Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat hatimu, nyatakan imanmu, percaya di hadapannya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan, katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi oleh karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Iman percaya kami Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Kau berbuat mujizat sejati. Kau berbuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Di setiap iman kami yang percaya bahwa Engkau adalah pembuat mujizat yang sejati Tuhan. Dan lebih lagi kami mau bersukacita di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi namanya, sama-sama kita mau katakan amin. Selamat pagi jemaat Tuhan. Boleh sapa kanan kirimu, berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, tapi dengan hati yang bersyukur, amin. Yang mau bersyukur dengan pujian ini, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi jemaat Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
kita. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau nyanyikan yang terbaik untuknya. Haleluya. Dengan penuh kegirangan jemaat Tuhan, boleh kami bertepuk tangan. Sama-sama nyatakan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku, nyanyi kemuliaannya. Mari sama-sama terima anugerah Tuhan. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambut tarian Juru Selamat, bersorak nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkan seluruh hidupku, nyanyi kemuliaannya. Mari sekali lagi terima anugerah daripada Tuhan. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambut tarian Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Di setiap hati kami yang mau persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Nyanyi. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu dengan doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana gambaran kehidupan orang-orang yang dibenarkan Allah? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Orang-orang yang dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera melalui Tuhan Yesus. Mari baca bersama ayatnya dalam Roma pasal 5 ayat 1. 3, 2, 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan kepada seluruh jemaat sekalian yang membawa anak kecil, boleh dibawa ke lantai 1 untuk dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Sungguh tiada yang lain Tuhan selain Engkau dalam hidup kami. Tiada
ada yang dapat menggantikan posisimu Tuhan dalam hati kami. Ini iman kami Tuhan, ini janji kami di hadapan-Mu. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selamanya Tuhan, hanya Engkau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini janji kami Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari bangkit berdiri, lebih lagi nyatakan imanmu. Katakan
habis lenyap gunung batuku dan bagianku. Katakan, tetaplah Allah selamanya. Katakan, tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Yes, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini dengan kesungguhan hati dan ketulusan hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan kami naikkan dari hati kami yang tulus, dari hati kami yang sudah diubahkan oleh kasih karunia. Dan tiba saatnya hidup kami mau terus dibaharui oleh firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau buka telinga kami, mata kami, pendengaran kami. Sehingga apapun yang disampaikan dapat menjadi suatu rema yang baru buat kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami bertransformasi. Kami tidak sama lagi seperti kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua di tempat ini, baik memberitakan maupun mendengarkan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Baik, shalom. Sekali lagi, baru 10 orang. Shalom. Puji Tuhan. Baik, kita masuk di minggu yang ketiga. Dan kita akan belajar bersama-sama dengan tema suka memberi. Sama-sama katakan suka memberi. Ya. Dan saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang mengingatkan kita seringkali mendengarkan khotbah dikatakan begini. Kalau memberi belum terasa sakit, itu namanya belum berkorban. Nah, pernah yang dengar seperti itu ya? Pemberian itu sakit. Ya, sehingga kalau kita mau memberi belum merasa sakit, berarti kita belum berkorban. Ya. Belum lagi ayat yang kita baca ini menarik. Ya, nanti kita akan lihat menariknya di mana. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Nah, simpan pertanyaan yang tadi, saya akan jelaskan pertanyaan yang tadi. Apakah betul jargon seperti itu? Nah, kita akan baca dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Dan ayat ini sering kali kita dengar, bahkan sering kali dipakai beberapa dan banyak hamba Tuhan untuk men-encourage atau mendorong untuk kemudian orang mau memberi, suka memberi. Tapi apakah yang disampaikan firman Tuhan hari ini sejalan dengan itu? Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan baca secara bersama-sama. Kita akan baca secara bersama-sama karena ayat 6 ini ayat yang sangat spesial. Tapi spesialnya nanti di mana saya akan beritahu dan artinya apa. Ayat 6 kita baca bersama-sama, ayat 7 saya, ayat 8 Bapak Saudara sekalian. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya akan bacakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian, keras. Amin, silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu latar belakang sedikit cerita mengenai ayat ini. Jadi ceritanya begini, waktu itu jemaat di Yerusalem itu mengalami penganiayaan dan mereka sangat membutuhkan bantuan. Ya, mereka mengalami waktu itu di zaman Kaisar Claudius, penganiayaan terhadap gereja-gereja Tuhan yang ada di Yerusalem itu sangat masif. Sehingga gereja-gereja dan orang-orang yang ada di Yerusalem, orang percaya itu menderita kelaparan dan membutuhkan bantuan. Nah, Paulus kemudian
membuat sebuah inisiatif untuk mengumpulkan dana kepada orang-orang yang di Yerusalem. Kemudian mengirimkan surat kepada beberapa gereja seperti di Makedonia, Akaya atau Korintus, Galatia dan Asia Kecil. Tujuannya bukan cuma sekedar bantuan sosial, bukan. Tetapi ini adalah perwujudan dari tubuh Kristus yang saling membantu. Nah, menariknya begini. Bahkan jemaat di Korintus itu sudah berjanji sejak setahun yang lalu akan memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Ya. Nah, kalau kita baca baik-baik dalam 2 Korintus 9 dan 8 ayat 10 dikatakan, inilah pendapatku tentang itu yang mungkin berbeda bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Nah, masalahnya jemaat di Korintus itu orangnya yang omong doang. Tahu omong doang ya? NATO, tahu NATO? No action, talk on. Dari 1 tahun ngomong akan memberikan bantuan, tapi belum terrealisasi. Ya. Niatnya ada, tapi belum dilakukan. Makanya jangan cuma niat. Bilang sama samping kiri kanan, bilang jangan cuma niat bro. Ya. Namanya omdo kalau begitu. Nah, belum dilakukan sama jemaat Korintus. Menariknya, plot twistnya adalah ada satu jemaat yang secara hitung-hitungan ini jemaat yang miskin. Miskin ya kalau zaman sekarang ya. Jemaat yang miskin gak punya uang, bahkan mereka juga sedang teraniaya. Mereka juga sedang mengalami penganiayaan. Nah, inilah jemaat Makedonia. Tiba-tiba Makedonia kumpul uang langsung dikirim. Ingat tadi Korintus setahun yang lalu. Makedonia gak pakai NATO. Dia langsung kumpul dan langsung kirim. Makanya kemudian dikatakan jemaat Paulus dalam ceritanya dia pakai Makedonia sebagai contoh. Ini loh, lihat itu jemaat Makedonia. Mereka lagi kekurangan tapi mereka memberi. Nah, apa poinnya nanti kita lihat sama-sama. Jemaat Korintus tidak semenderita Makedonia, tetapi mereka mau memberi. Ya. Tapi apapun itu, saya percaya begini. Kalau saya cerita tentang itu dari latar belakang yang saya ceritakan, sebenarnya saya bisa menangkap satu hal. Bapak Ibu tahukah bahwa memberi merupakan bagian penting dari kehidupan kita sebagai murid Kristus. Yang setuju katakan amin. Halo? Harus keras aminnya kalau masalah memberi. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi lagi, memberi bagian penting dari kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita lihat Paulus bilang sebagai tubuh Kristus kamu harus membantu. Berarti memberi adalah bagian penting dari kehidupan kita. Dan saya yakin percaya kita semua di sini mau jadi murid Kristus dan sudah menjadi murid Kristus. Yang setuju katakan amin. Makanya bukan-bukannya saya siap-siap memberi semua. Ya. Oke. Baik. Banyak orang, masalahnya begini. Banyak orang yang menganggap bahwa kalau tindakan dia memberi, itu mengurangi apa yang dia miliki. Betul atau tidak? Banyak orang yang merasa, wah kalau saya memberi berkurang dong punya saya. Halo? Ya. Dan memang berkurang. Ada di sini yang memberi tidak berkurang-berkurang? Pasti berkurang. Mungkin normal. Tetapi yang masalah adalah perasaanku kurang, barangnya memang kurang, tetapi seringkali yang masalah adalah perasaanku kurang. Nah, kenapa perasaan kurang itu sering muncul? Satu, karena seringkali kita menganggap apa yang ada di tangan kita itu adalah milik kita. Betul atau tidak? Halo? Kita sering menganggap apa yang ada di tangan kita itu milik kita. Saya kasih point of view yang baru buat kita semua pagi hari ini. Bagaimana seandainya apa yang kita miliki sebenarnya bukan milik kita? Apakah kita akan merasa kurang saat kita memberi? Halo? Ya. Bagaimana seandainya apa yang ada di tangan kita adalah milik Tuhan dan kita hanya pengelola? Halo? Seringkali rasa kurang kita ngasih ke orang, kita merasa jatahku berkurang karena kita merasa kita pemilik. Saya mau kasih pagi hari ini engkau dan saya hanya pengelola. Yang setuju katakan amin. Yesus menentang asumsi bahwa apa yang di tangan kita adalah milik kita. Dia ajarkan kepada murid-muridnya engkau hanya pengelola. Makanya perhatikan. Ya. Dalam Matius 25 ayat 14 dalam terjemahan Sederhana Indonesia ini cerita tentang perumpamaan
pengusaha yang punya banyak uang kemudian dia tinggalkan, dia katakan begini, keadaan kalian yang menantikan kerajaan Allah bisa digambarkan seperti cerita ini. Ada seorang kaya yang bersiap-siap pergi ke luar negeri. Sebelum berangkat dia berkata ke beberapa pegawainya, aku akan apa? Kalau yang dititipkan berarti yang pemiliknya siapa aslinya? Yang menitip, yang dititipi pemilik atau pengelola? Pengelola. Bayangkan kita sebenarnya adalah pengelola bukan pemilik. Nah kalau kita punya mindset bahwa kita ini adalah pengelola, maka saat kita memberikan, engkau gak akan pernah merasa hilang. Halo? Yang setuju katakan amin. Engkau gak akan pernah merasa hilang kalau engkau menganggap bahwa apa yang dipegang tangan kita saat kita memberi itu adalah berkat yang milik dari Tuhan dan kita hanya sebagai pengelola. Berkat yang kita miliki, semua yang kita miliki itu hanya dititipkan untuk dikelola. Ya, mungkin secara hukum dan sosial di dalam kehidupan kita sebagai manusia itu milik Anda. Surat SHM Anda kan tidak atas nama Tuhan Yesus, betul atau tidak? Ada di sini atas nama Tuhan Yesus. Ya, kasih tahu saya, siapa tahu Tuhan Yesus juga punya rekening. Secara hukum dan sosial itu mungkin milik saudara. Tapi kalau kita melihat dari kacamata rohani, itu semua dititipkan Tuhan. Berarti kita semua adalah pengelola yang mengerti, katakan amin. Firman Tuhannya jelas. Ya, Mazmur 24 ayat 1 berkata apa? Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Halo? Jadi kita hanya pengelola. Daud punya mindset ini. Makanya dalam 1 Tawarik dia katakan, ya Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Mindset pengelola adalah cara berpikir yang penting dalam engkau belajar semakin suka memberi. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati. Kalau kita sudah mulai merasa saat kita memberi kita merasa kok kayaknya ada yang hilang, ada yang kurang. Itu peringatan dari Tuhan. Supaya engkau mengingat kembali engkau dan saya adalah pengelola. Makanya saya percaya suka memberi adalah indikator bahwa kita adalah pengelola. Yang mengerti katakan amin. Gak ada yang amin ya, sedikit ya. Halo. Kita harus sadar bahwa kita adalah pengelola. Jika kita sulit memberi, indikator hati kita bahwa kita masih menganggap apa yang kita miliki mutlak adalah milik kita. Padahal itu dipercayakan untuk kita kelola. Bapak Ibu harus mengerti hal ini. Ini prinsip dasar dalam kita mengelola berkat segala apa yang kita miliki. Suami, istri, harta benda, apapun yang kita miliki. Ingat, itu semua Tuhan titipkan untuk kita mengelola dengan baik. Dan saat Tuhan bilang kasih, belajar untuk taat. Yang mengerti katakan amin. Belajar untuk ngasih. Bapak Ibu tahu, kita lanjut lagi ya. Bapak Ibu tahu, memberi juga bukan sekedar kewajiban. Melainkan respon syukur atas kasih karunia Allah yang Tuhan lebih dulu kita terima. Respon yang lebih dahulu kita terima. Bapak Ibu tahu dalam 2 Korintus 9 yang ayat kita baca tadi, itu sebenarnya sebagian kecil dari surat Paulus yang dimulai dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dimulai dari pertama Paulus menulis surat sepanjang itu, dia mulai dengan ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Tadi saya sudah cerita, jemaat di Makedonia itu jemaat yang miskin, nggak punya uang, bahkan teraniaya. Tapi ternyata dia lebih cepat mengumpulkan uang. Dia lebih mau memberi. Dan itu dimulai dari apa? Kasih karunia. Dikatakan di sana tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Itu artinya kita memberi karena anugerahnya telah membentuk kita menjadi orang yang murah hati. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Kita memberi karena anugerahnya telah membentuk kita menjadi orang yang murah hati. Ingat, ini jangan lompat loh ya. Saya kasih tahu pelan-pelan. Jangan lompat. Kita memberi karena Allah telah membentuk kita menjadi orang yang murah hati. Berarti ada proses. Halo,
Yang setuju katakan amin. Anugerahnya membentuk hati kita menjadi orang yang murah hati sehingga kita mudah memberi. Berarti bukan cuma sekedar kalau ada hamba Tuhan bilang kita memberi karena sudah diberi, itu simplifikasi. Karena kalau kita memahami kita memberi karena sudah diberi, sama aja kita dengan orang lain. Hanya bedanya kita diberi di depan, ada orang lain yang diberi di belakang. Sama-sama minta pemberian. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Tidak sesederhana itu. Kita memberi karena anugerahnya membentuk kita menjadi orang yang murah hati. Nah, kata membentuk itu berarti ada proses. Bagaimana prosesnya? Allah kasih kita kasih karunia. Setelah itu, kasih karunia itu diterima dan dia mengubah hati kita. Yang dulunya pelit jadi murah hati. Yang dulunya seke jadi suka sama traktir. Ya. Kemurahan hati inilah yang kemudian anugerah tadi membuat kita menjadi murah hati dan melahirkan sikap suka memberi. Jadi ini murni dorongan karena hati kita dirubah. Ingat, pada saat hati kita dirubah, kita berani memberi, kita berani melangkah ini memberi. Di saat itulah juga sebenarnya waktu kita sedang memberi, kita melatih diri kita untuk menjadi lebih murah hati. Yang mengerti katakan amin. Makanya siklusnya itu yang benar seperti ini. Bapak Ibu lihat di atas, anugerah mengubah hati kita. Dia sentuh Tuhan dengan anugerahnya. Dia kasih kita keselamatan cuma-cuma yang sebenarnya kita gak layak. Harusnya itu mengubah hati kita. Setelah dia mengubah hati kita, mulai kita berani melangkah untuk memberi. Ada dorongan untuk memberi. Setelah kita memberi, ternyata memberi juga melatih hati kita untuk menjadi semakin murah hati. Menjadi semakin mudah kita untuk suka memberi. Makanya selalu saya katakan, disinilah saya katakan suka memberi bukan dimulai dari kemampuan finansial atau harta yang melimpah atau kondisimu ideal. Halo? Tetapi suka memberi dimulai dari kesadaran bahwa kita semua adalah penerima kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Suka memberi asalnya itu karena kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia, tapi Tuhan layakkan. Dan itu harusnya mengubah hatimu dan hatiku. Siklus ini akan terjadi seumur hidup kita. Kalau kita berani taat untuk melakukan awal pertama kita beri. Woi, kalau namanya proses awalnya pasti berat, betul atau tidak? Ya, halo. Makanya saya mau kasih tahu, berdasarkan ini, engkau jangan lihat dulu kan, Kak, saya belum pede kasih persembahan yang besar-besar. Karena saya masih mahasiswa. Jangan tunggu kondisimu ideal. Belajar dari sekarang sehingga waktu kamu dapat 100 juta, kamu berani memberi lebih daripada itu. Kalau dari sekarang kita sudah mulai belajar beli, kapan belajarnya? Ingat, proses suka memberi itu juga proses. Dia butuh waktu, butuh untuk dilatih. Tapi selagal satu dimulai dari yang namanya kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Makanya kalau mau belajar memberi, belajar dari sekarang. Jangan nanti mau banyak duit, punya harta dan lain sebagainya. Kita yang punya anak-anak kecil, anak-anak yang sudah mulai beranjak remaja dewasa, ajari dia untuk mau memberi dari kecil. Supaya waktu dia besar dia menjadi orang yang generous, jadi orang yang ramah, mau ngasih orang. Kita terima kiriman, gimana yang mahasiswa, terima kiriman berapa. Belajar untuk menyisihkan, untuk memberi. Kurangi itu bobamu, itu bikin diabetes. Halo? Ya. Kurangi itu kopi-kopi yang ada gulanya, kopi pahit saja, lebih enak. Yang tidak punya asam lambung. Halo? Ya. Kurangi, hati-hati. Pembunuh salah satu top 5 dari pembunuh manusia itu diabetes, bukan kanker. Ya, dan itu dimulai karena terlalu banyak. Kurangi itu waktu nongkrong kita supaya kita bisa memberi lebih banyak. Memberi dari sejak dini. Yang setuju katakan amin. Makanya saya selalu bilang pemberian yang sejati bukan lahir dari kantong yang penuh. Tetapi lahir dari hati yang penuh dengan kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Makanya belajar, sadari diri kita. Kita ini penerima kasih karunia. Makanya kalau pendeta bilang kita memberi karena sudah diberi, itu prosesnya seperti yang tadi saya jelaskan. Bukan otomatis karena kita sudah diberi. Kalau kita diberi, simplifikasi kita diberi karena kita memberi karena sudah diberi, artinya kita juga transaksional, Ji.
Tapi sebenarnya kita diberi, lalu pemberian itu mengubah hati kita, kemudian kita berubah, maka kita bisa gampang memberi. Dengan kita memberi ternyata itu juga melatih hati kita, lama-kelamaan kita latih, kita akhirnya menjadi orang yang suka memberi. Karena pada dasarnya manusia itu manusia yang egois, tidak suka memberi. Saya selalu cerita di tempat ini ya, mungkin ada yang pernah dengar tapi saya ulangi lagi, mungkin belum dengar. Suatu kali pernah ada penelitian, ada anak bayi dimasukkan dalam ruangan yang kosong, gak ada apa-apa di dalamnya. Anak bayi di bawah umur 2 tahun. Kosong. Ada 5 atau berapa. Begitu di dalam ruang kosong itu dikasih satu bola yang kecil dilemparkan ke dalam. Tahu apa yang terjadi dengan anak-anak itu? Mereka baku rebut bola. Peneliti mengatakan sifat dasar manusia itu egois. Tidak pernah mau memberi. Potensinya ada untuk memberi. Tapi kebanyakan egois. Itu sifat dasar kita. Makanya kita kadang-kala suka sekali. Saya mau kasih tahu. Kalau hari ini engkau kesulitan mau memberi, belajar dulu. Lama-kelamaan kalau engkau sudah berlatih belajar memberi, engkau pasti akan memberi. Sama, makanya hamba Tuhan kadang-kadang sering simplifikasi. Kita memberi karena kita sudah diberi. Yang setuju katakan amin. Aminkan saja, betul. Tapi ingat, prosesnya adalah hati kita yang dirubah lebih dahulu. Ya. Maksudnya adalah karena kita menerima kasih karunia keselamatan, maka itu mengubah hati kita sehingga kita memberi tanpa menuntut balas. Teman-teman yang ada yang peragaan, saya kasih peragaan sedikit supaya kita mengerti. Saya minta tolong maju ke depan. Ya. Ada yang berperan sebagai Bapa di surga, silakan maju ke depan, jangan lama-lama, cepat. Saya minta tolong teman-teman ya. Jadi, oke. Yang pakai baju putih ini Tuhan Yesus, Bapa di surga. Gitu ya. Sini naik. Ini kan ganteng-ganteng ini, sini ya. Ini orang pertama dan ini orang kedua. Bapak Ibu tahu, waktu Bapak di surga, kasih ini satu buat si Deo. Dia kasih kita anugerah, tanpa dia layak mendapatkannya. Hatinya diubahkan, akhirnya dia murah hati, dia bisa ngasih ke orang lain. Nah ternyata selain itu Bapa juga di surga kasih dia anugerah. Kasih dia. Hatinya diubahkan. Akhirnya dia juga mau memberi. Bapak Ibu kalau nggak ada ini, kelihatan ini kayak transaksional. Betul atau tidak? Ini dikasih karena ini ngasih. Ini betul atau tidak? Sebenarnya orang Kristen, karena ada siapa? Bapa di surga. Dia kasih. Ini ngasih ke ini. Apakah kamu ngasih dia karena kamu balas dia sudah kasih duluan? Bukan. Tapi kenapa? Karena dia tahu dia penerima kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Makanya orang bilang orang Kristen itu ada kata saling. Sama-sama katakan saling. Saling bukan karena ini ngasih terus ini ngasih, bukan. Tapi karena dua-duanya adalah penerima kasih karunia. Engkau adalah penerima kasih karunia. Saya adalah penerima kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Makanya dari titik itulah kita mulai suka memberi. Tepuk tangan dulu buat 3 orang ini. Silakan duduk. Yang mau minta nomor handphonenya nanti minta sama saya ya. Gitu. Tapi jelas dulu yang pakai baju apa. Ya. Halo. Bapak Ibu pernah dengar juga bilang begini? Saya ingin buka wawasan kita dengan terminologi begini. Mari kita memberi kepada Tuhan. Sering dengar ya. WL. Siapkan persembahan kita akan memberi buat Tuhan. Kalimat ini sebenarnya agak rancu. Karena sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir ulang, Allah butuh uang atau tidak? Tuhan tidak pernah butuh uang. Ya. Secara hurufiah, apakah betul-betul kita kasih Tuhan itu uang pada saat Anda QRIS di belakang itu yang besar? Apakah tiba-tiba nomor rekening atas nama Yesus Kristus? Ada yang begitu? Yang atas namanya adalah GBI Oikume. Betul atau tidak? Tuhan gak butuh apa-apa, Tuhan independen. Karena sifat Allah itu independen, Allah gak butuh apa-apa di dunia ini, betul atau tidak? Makanya Paulus waktu dia mengumpulkan dana, dia tidak bilang begini, mari kita memberi kepada Allah, bukan. Yang Paulus katakan begini, mari kita membantu kebutuhan orang lain. Tapi begini, saat kamu memberi kepada orang lain, arah hatinya kepada Allah. Saya ulangi lagi, saat kamu memberi orang lain, arah hatinya kepada Allah. Prinsip ini prinsip memberi. Sebenarnya pada saat kita memberi, kita selalu memberi. Lihat tadi peragaannya ya.
Dia memberi kepada, apakah dikembalikan kepada Bapa? Tidak. Dia memberi kepada di sampingnya, padahal Bapa kan sudah kasih karunia. Tapi dia beri ke sampingnya, bukan kepada Bapa lagi. Ternyata prinsip ini ada dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan begini. Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk ngerti ya maksud saya ya? Ternyata saat kita memberi tadi yang ke sini, kita sebenarnya arah hatinya kepada Tuhan. Tapi yang terima barangnya sih, betul atau tidak? Jadi pada saat kita memberi ke gereja, Tuhan gak butuh uang. Tapi Tuhan butuh hatimu. Halo? Ngerti maksud saya? Uangnya dikasih ke gereja, hatinya ada sama Tuhan. Halo? Ini prinsip yang harus kita mengerti. Makanya pemberian kepada sesama, ya, manusia diterima sebagai pelayanan kepada Tuhan Yesus. Makanya saat kita memberi, ingat pelayanan itu act of giving. Pelayanan itu juga sifat memberi. Pada saat kita melayani manusia, pada saat kita memberi kepada manusia, di saat yang bersamaan kalau arah hatimu ke Tuhan, kau juga sedang memberi kepada Tuhan. Mengerti maksud saya di sini? Diberikan kepada manusia, kepada Tuhan. Makanya saya suka gambar yang ini. Perhatikan baik-baik. Anda pelayan Tuhan, memberi. Kamu ngasih ke sesama. Oh ini jangan lihat tulisannya ini dibikin AI sih saya ini ya. Pokoknya dikasih kepada orang yang membutuhkan. Kita kasih kepada sesama manusia tetapi arah hatinya ke Tuhan. Inilah yang dikatakan sama Yesus. Maka pemberian kita diterima sebagai pemberian kepada Tuhan. Mengerti sampai di sini? Makanya saat kita memberi, ya, jangan bilang berkata, Tuhan gak butuh uang, ngapain saya kasih dia? Iya, Tuhan memang gak butuh uang. Tuhan butuh hatimu dengan perwujudan apa? Memberi kepada sesama. Itulah kenapa kita harus suka memberi. Halo? Mengerti sampai di sini konsepnya? Mengerti kenapa kita harus memberi? Engkau dan saya penerima kasih karunia. Dan saat kita memberi, ingat, kita memberi kepada gereja, kita memberi kepada pekerjaan Tuhan, tapi hatimu arahnya ke Tuhan. Dianggap sebagai pemberian kepada Tuhan. Nah, kita lanjut lagi. Kita masuk sekarang ayat 6, ayat favorit kita semua. Apa itu ayat 6? Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Camkanlah ini keras. Ini bagian menabur dan menuai ini. Favorit kita bersama. 3, 2, 1. Sedikit menabur, sedikit banyak menabur, banyak. Ya, ini prinsip yang jelas berjalan. Tapi tenang aja, saya tidak akan pakai ayat ini untuk kita men-encourage kita untuk berikan semua yang kamu punya. Tidak, karena ayat ini berkata lebih daripada itu. Ayat ini ada sesuatu meaningful yang lebih dalam daripada itu. Bapak Ibu tahu waktu Paulus menulis ini, sedikit memberi, sedikit menuai, banyak memberi, banyak menabur, banyak menuai. Ingat, perhatikan dari kata sedikit ke kata banyak. Dia bicara tentang sesuatu yang sifatnya sedikit menjadi banyak. Dari yang sedikit menjadi bagaimana prinsip ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Semakin banyak belajar, maka semakin saya ulangi lagi. Semakin banyak belajar, semakin banyak berlatih, semakin tinggi keterampilan. Betul atau tidak? Halo? Ya, semakin kita banyak menginjili, semakin banyak orang mendengar Coba saya katakan, semakin kita banyak berlatih memberi, semakin banyak kita murah. Saya ulangi lagi, semakin banyak kita memberi, semakin kita menjadi murah. Lihat, saya tidak bicara di sini untuk Anda memberikan uang Anda kepada gereja. Tapi berlatihlah dengan memberi, engkau akan menjadi murah hati. Yang setuju katakan amin. Kenapa saya bisa katakan ayat ini tidak bicara tentang uang? Karena nanti di ayat selanjutnya, dia bicara hal-hal yang lebih daripada itu. Makanya saya percaya ini, semakin banyak berlatih memberi, semakin menjadi rela. Karena ayat selanjutnya yang menarik adalah, dia berbicara tentang memberi dengan kerelaan hati. Makanya tadi saya katakan, ternyata suka memberi itu proses. Proses dari sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi rela hati. Halo? Betul atau tidak?
Nah, saya pengen kita semua sama-sama perhatikan. Nanti di ayat ke-7 disambung tentang berbicara masalah hati. Dan yang dituai itu adalah perihal kerelaan hati. Makanya saya percaya ayat ini tuh berbicara begini. Walaupun kamu cuma sedikit, belajar saja memberi. Karena dengan kamu belajar sedikit memberi, kamu akan menjadi semakin rela hati. Yang setuju katakan amin. Makanya tadi saya katakan, menjadi suka memberi itu proses. Dan selalu dimulai dari engkau masih muda. Engkau masih punya uang sedikit. Engkau masih punya sesuatu sedikit di genggaman tanganmu. Tapi kamu kalau berlatih memberi, maka semakin hari pada saat kamu punya uang banyak, kamu juga tetap akan mau terus memberi. Mau punya harta yang banyak, engkau juga tetap akan terus mau memberi. Kenapa? Karena dari kecil sudah berlatih. Ya. Makanya yang dituai di konteks dalam 2 Korintus 9, nanti baca baik-baik. Yang dituai malah kecukupan ayat 8. Kemampuan memberi lebih lagi ayat 10 sampai dengan 11. Ucapan syukur kepada Allah ayat 11 sampai 12. Dan terakhir kemuliaan bagi Allah. Itu yang dituai. Ya. Jangan jadikan ayat ini sebagai investasi rohani. Sedikit menabur, sedikit menuai. Berarti kalau gitu saya kasih 100.000, nanti bisa jadi 500.000. Otakmu kotor kalau begitu. Serius. Ayat ini tidak berbicara itu. Ayat ini sedang berbicara bagaimana kita melatih diri kita untuk mau memberi, sehingga hati kita menjadi hati yang semakin rela hati. Ya. Nah, yang jadi masalah begini ukurannya. Sekarang apa maksudnya banyak dan sedikit? Apa sih ukuran banyak dan sedikit? Kalau kita bicara nominal, sedikit dan banyak, maka orang kaya pasti akan banyak terus. Kalau hanya berbicara nominal. Pertanyaannya adalah ukuran banyak dan sedikit itu seperti apa? Perhatikan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Hendaklah masing-masing. Sama-sama katakan masing-masing. Itu artinya Paulus mengingatkan bahwa ukuran taburan tidak ditentukan dengan kita membandingkan diri dengan orang lain. Saya ulangi lagi. Ukuran kita memberi tidak dibandingkan dengan orang lah. Kalau Natalan, ada beberapa gereja, janji imannya diumumin. Keluarga A, 5 juta. Ini keluarga yang di sana sebelah dengarin. Musuhku itu, 5 juta. Dia tulis 5.100.000. Naik sedikit. Gengsi. Dia bandingkan diri, padahal uangnya cuma 4 juta. Dia ngasih lebih daripada itu hanya supaya apa? Dia pakai orang lain sebagai perbandingan. Padahal Paulus ngajarin, jangan bandingkan dengan orang lain. Hendaklah masing-masing diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya. Taburan tidak ditentukan dengan engkau membandingkan orang lain. Bukan juga kompetisi antar jemaat. Siapa yang paling murah hati supaya pendetanya sering lebih banyak doain dia. Saya sorry kalau di tempat ini Anda semakin banyak memberi. Tidak mempengaruhi Anda didoakan oleh saya atau tidak. Karena semua jemaat saya doakan. Ya. Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita banyak masuk di tempat ini ya khususnya ya. Banyak masuk uangnya, perpuluhannya. Lalu kemudian Pak Pendeta akan datangi setiap bulan, mohon maaf, yang berjemaat di sini tahu. Ya, saya nggak pernah datangin orang kecuali diminta. Ya, bukan karena saya itu menjaga hati, bukan karena sombong, betulan. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya jaga hati saya. Ya kan? Karena seringkali kan kalau pendeta datang, hamba Tuhan datang itu, mesti diamplopin. Saya jaga hati saya, jangan sampai Anda terus amplopin saya yang jadi kaya, Anda yang jadi miskin, kan begitu. Bahaya. Tapi enggak lah ya, enggak bukan. Tapi ngerti maksud saya? Hati-hati. Pada saat kita memberi itu bukan kompetisi antar jemaat. Setiap orang memberi di hadapan Allah berdasarkan apa yang dipercayakan kepadanya dan berdasarkan apa? Keputusan diri sendiri. Makanya dikatakan masing-masing. Makanya prinsip dalam memberi yang pertama, memberi berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Nah, membandingkan kita dengan orang lain itu biasanya kita memberi berdasarkan bukan apa yang ada pada kita. Ngerti maksud saya ya? Jangan sampai nanti karena kita gengsinya lebih tinggi, kita berikan yang lebih banyak. Tapi ternyata di situ juga kita pinjol. Supaya terkesan, orang kaya, orang berada. 2 Korintus 8 ayat 12 ini juga prinsip masih di dalam surat yang sama. Paulus ngomong, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan apa? Diterima. Kalau apa?
Pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada. Makanya saya yakin ya, berdasarkan ayat ini, yang tadi katakan sedikit menabur, sedikit menua, itu berbicara tentang melatih diri dari kecil. Kamu terima 100.000, belajar memberikan bukan cuma 2.000 kalau persembahan. Halo? Belajar lebih banyak dari itu, sehingga waktu kamu dapat 100 juta, 20 juta pun dikasih nggak berasa. Karena kita tahu, kita penerima kasih karunia. Dan kita juga adalah orang yang diubahkan hatinya oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gak ada yang amin. Giliran memberi dikasih contoh nominal langsung diam semua. Gak percaya bilang kalau misalkan Tuhan kasih berkat, dia bisa lipat gandakan apa yang ada di tangan kita. Gak percaya. Halo? Harusnya kita percaya. Sepanjang kita belajar untuk memberi. Ya. Makanya sekali lagi, banyak dalam perspektif Allah, banyak dalam pandangan Allah itu bukan nominal yang besar. Melainkan pemberian yang sungguh-sungguh lahir dari penyerahan diri sesuai dengan apa yang dimiliki. Artinya begini, semakin besar penyerahan diri kita dalam pemberian kita, semakin besar pula bobot rohaninya dari pemberian tersebut. Saya ulang lagi, semakin besar penyerahan diri kita. Apa itu penyerahan diri? Intinya begini, Tuhan, saya tahu saya juga lagi butuh. Ini bukan kebutuhan primer. Saya tahu saya suka nongkrong dan apa semua, tapi saya mau berkorbankan nongkrongku itu sama bobaku itu dalam persembahan Tuhan. Saya mau kasih itu. Semakin kita sering berbuat itu, maka semakin besar bobot rohaninya. Saya kasih contoh dalam Markus 12 ayat 14 sampai 44. Ini berbicara ngasih persembahan. Ada orang kaya ngasih persembahan nominalnya mungkin waktu itu miliaran. Ada seorang janda yang ngasih 2 keping perak. Yesus bilang begini, janda ini memberikan lebih besar. Yesus lihat apanya? Penyerahan diri dari si janda. Halo, yang janda-janda? Oh enggak ya? Halo, betul atau tidak? Bukan masalah nominal, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Nah, saya tidak mau memanipulasi jemaat supaya ngasih ke gereja semua uangnya, bukan. Prinsip cerita ini adalah bukan berikan semua uangmu, bukan. Tapi jangan gantungkan rasa amanmu pada uang, pada hartamu, melainkan pada Allah. Yang mengerti katakan amin. Itulah dibilang penyerahan diri. Ya. Penyerahan yang sejati, ya, tindakan menyerahkan kendali, rasa aman, kepemilikan kita kepada Tuhan. Semakin dalam penyerahan diri kita, semakin nyata bahwa harta tidak lagi menguasai hidupmu. Makanya memberi juga itu adalah melindungi diri kita dari keterikatan kita terhadap harta. Yang mengerti katakan amin. Makanya Tuhan bilang, belajar memberi dari kecil. Dari kamu gak punya uang, belajar memberi. Supaya waktu kamu saya kasih berkat, kamu juga tidak akan terikat. Karena ada banyak orang, waktu gak punya uang datang ke gereja rajin. Begitu punya uang, gak pernah datang itu di hari Minggu. Kerja terus. Dia lupa bahwa Tuhan yang kasih dia berkat. Bahwa dia hanya pengelola. Prinsip kedua, memberikan menurut kerelaan hati. Sama-sama katakan kerelaan hati. Prinsip yang pertama, apa yang ada pada kita. Yang kedua, rela hati. 2 Korintus 9 ayat 7. Kita masuk di ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan kata ini ya. Kerelaan hati. Kerelaan hati, jangan dengan sedih hati dan paksaan. Kenapa satu frasa itu digabung? Karena begini, ternyata kerelaan hati secara gramatikal Yunani ini yang saya jelaskan. Kerelaan hati itu bisa hilang kalau kita lakukan dengan sedih atau karena paksaan. Ngerti maksud saya? Ayat ini berbicara gini, berikan dengan kerelaan hati. Tapi hati-hati, kalau kamu sedih, dipaksa atau dengan sedih hati, maka kerelaanmu juga akan hilang. Itu maksudnya. Nah, apa maksudnya dengan sedih hati? Artinya begini, dengan duka cita, dengan kesedihan, dengan rasa kehilangan. Intinya gini, ada yang dirugikan. Sehingga kemudian merasa, ada yang hilang. Jadi dia merasa hartanya diambil. Makanya tadi saya ajari di awal, hati-hati, jangan merasa memiliki. Ya, merasalah sebagai pengelola. Yang kedua, dengan paksaan artinya gini, keharusan, keterpaksaan, desakan yang tidak dapat dihindari. Bukan berarti tiba-tiba saya kemudian nodong pistol kepada saudara sekalian ya. Saya punya senjata di bawah, senjata gel. Saya tadi mau bawa cuman nanti dikira pendetanya ini sangat gila-gila senjata. Ditodong.
Memberi kah tidak? Memberi kah tidak? Bukan itu. Maksudnya begini, kadang-kadang ada tekanan sosial supaya dikatai orang kaya. Betul atau tidak? Itu artinya dengan paksaan. Ada dorongan ada dorongan karena harus dipandang orang, ya, harus menjaga reputasi, apalagi orang yang dulu kan. Dulu pejabat, begitu dia pensiun jadi pejabat, berkurang itu pemberiannya. Ya, karena dia tidak mau malu, dia tetap memberi dengan bukan apa yang ada padanya, akhirnya bangkrut. Ya, ngutang sana sini, takut dianggap pelit. Ini juga bahaya. Jadi maksudnya ini jangan karena paksana, ya, jangan sampai dianggap takut pelit. Jangan sampai takut dikatakan tidak rohani. Ada pendeta yang bilang kalau Anda memberi 2.000 kurang rohani. Ya kalau uangnya 4.000 kok dong. Ya 2.000 sudah setengahnya. Buat Tuhan itu besar, tapi betul kan 4.000 uangmu? Masalahnya itu. Kadang-kadang kita bersembunyi di balik itu, Tuhan yang tahu hatimu. Halo? Ya, bukan itu ya. Jadi itu, tapi kedua hal ini, baik itu dengan paksaan ataupun jangan dengan sedih hati, punya ciri khas yang sama. Apa itu? Ciri khasnya menyesal di belakang. Ingat ya, ciri khasnya dua hal ini, jangan dengan paksaan atau jangan dengan sedih hati, ciri khasnya sama, yaitu apa? Menyesal. Ada orang yang ngasih besar. Woi, Tuhan saya kasih besar 100.000, tapi setelah dia pulang kepikiran terus, kenapa tadi saya kasih 100.000? Aduh. Itu gak rela hati namanya. Itu meniadakan kerelaan hati. Ya. Makanya dengar baik, apa konsep kerelaan hati? Konsep kerelaan hati itu bukan emosi. Bukan juga spontanius karena dicamah Tuhan, haleluya. Apapun yang ada dalam dompetmu serahkan. Saat dompetnya padahal isi dompetnya kosong. Ya, bukan itu, bukan. Pikirkan baik-baik, jangan dengan emosi. Memberi dengan kerelaan hati menurut firman Tuhan artinya penuh dengan pertimbangan. Tidak impulsif. Kata rela hati itu disebut dengan menurut apa yang telah diputuskan dalam hati. Apa yang sudah kamu pikirkan. Apa yang dipikirkan? Pertimbangan. Dengan yang matang. Jangan impulsif. Jangan pada saat lagi emosional. Dengan keputusan pribadi. Jangan karena tekanan dari orang, tekanan sosial, tekanan reputasi dan sebagainya. Dengan kesediaan, saya tahu kalau saya memberi segini saya masih bisa makan. Dengan sukacita, bukan dengan beban. Ya, supaya tidak ada rasa menyesal. Ya. Kalau kita lakukan itu, orang tahu itu mengapa ia memberi, dia sudah mempertimbangkan dengan di hadapan Tuhan, berilah dengan damai sukacita, itu namanya kerelaan hati. Itulah Paulus menutup dengan apa? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka. Karena orang yang dengan rela hati tidak pakai menyesal, pastinya sukacita akan hadir dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu pernah duitnya tinggal 10.000, tapi lihat orang di jalan lagi kekurangan, kayaknya ini orang kurang makan, kurang bagaimana. Saya kasih 5.000, bahagianya setengah mati. Kenapa? Dan tidak pernah menyesal. Padahal sekarang lagi bokeh juga, lagi kurang uang juga. Pernah merasa begitu? Ya, kalau itu merasa seperti itu, belajar terus seperti itu. Ya, saya tidak bilang datang ke gereja, bawa ke gereja, no. Apapun yang Tuhan gerakan dalam hidupmu, kasih. Halo? Ya. Makanya kita belajar pagi hari ini, konsep ayat ini seperti apa. Nah, saya tidak mau di sini kemudian, ya jujur kan gereja kita kan akan, kalau Natalan itu sudah mulai dari bulan 6, kita sudah mulai desain untuk cari dana sampai bulan 12. Karena gereja ini adalah gereja yang Tuhan berkati dengan cara yang unik. Gitu ya, jadi kita suka dengan Tuhan kasih hikmat kita, cari dana dan lain sebagainya. Saya tidak mau kemudian penekanannya adalah memberi buat Tuhan, buat Natal, buat apa. Saya rasa berdosa sekali kalau saya memanipulasi jemaat dengan cara seperti itu. Karena saya beritakan adalah kebenaran. Makanya ayat yang tadi semakin menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak. Itu berbicara bagaimana engkau proses melatih dirimu. Mulai dari sekarang belajar untuk suka memberi, yang mengerti katakan amin. Lalu bagaimana? Ini terakhir. Pertanyaan saya tadi di awal khotbah, kalau memberi belum terasa sakit namanya belum berkorban. Nah, kebingungan ini muncul karena kita seringkali tidak bisa membedakan dua jenis rasa sakit. Apa itu dua jenis rasa sakit? Sakit yang pertama yang tadi, sakit karena menyesal. Tahu ya, kenapa tadi saya kasih sebanyak itu, aduh. Padahal saya mau bayar ini tuh, itu menyesal. Itu rasa sakit yang itu. Tapi ada rasa sakit yang kedua. Sakit karena kehilangan sesuatu yang mengikat dirinya. Contohnya apa? Saya kasih contoh. Bapak Ibu yang sudah punya anak, pasti akan sangat mengerti hal ini. Bapak Ibu tahu, saya kalau terapi Dev, anak saya yang autis, itu menghabiskan setengah dari gaji saya. Sebagai pegawai negeri. Setengah dari gaji saya.
Jadi mohon maaf yang kuliah, Anda berapa semester pun masih kalah sama Dev. Ya, karena S2 saya aja satu semester itu cuma 7,5 juta. Ya, Dev itu 1 bulan menghabiskan setengah gaji saya. Ya, saya tanya sama saya, apakah saya menyesal? Gak pernah. Apa kemudian saya pikirin, aduh 4 juta Dev, aduh. Terus saya pukul-pukulin anak saya? Enggak. Kenapa? Saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, apakah Engkau sudah mengajar saya supaya saya melepaskan dari apa yang namanya uang? Kalau memang itu benar terjadi, terjadilah. Saya bersyukur. Itu yang dibilang. Bapak Ibu kalau biayain anak, sekolah dimanapun yang UKT-nya gede banget, ada rasa menyesal? Enggak ada, betul atau tidak? Tapi kita berikan kan? Rela hati. Sakitnya terasa enggak? Oh sakit dong. Karena duitnya berkurang setengah, berkurang banyak. Tapi kita lakukan kenapa? Karena kita rela hati. Makanya ikut sama Tuhan itu Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang dari kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala sesuatu miliknya tidak dapat menjadi muridku. Halo? Makanya kita diajar suka untuk memberi. Supaya apa? Kita belajar untuk menjadi murid Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya. Pemain musik panggil maju ke depan. Sekali lagi. Saya tidak akan memberikan penekanan dengan kesaksian bahwa kan banyak pendeta kesaksian. Kalau saya memberi, saya kasih orang lapar 100.000, besoknya saya dapat diberkati orang 2 juta. Oh, saya bukan tipe yang seperti itu. Saya bukan tipe yang memberikan kesaksian kalau kita memberi 10, maka Tuhan akan kembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Bukan. Penekanan yang Tuhan ingin kita belajar pagi hari ini bahwa orang-orang yang sudah disentuh oleh kasih karunia harus berubah hatinya. Harus belajar untuk mulai suka memberi. Dengan kita memberi sedikit lama-lama, engkau akan menjadi orang yang murah hati. Awalnya bisa menjadi beban, tetapi setelah menjadi beban, kalau dilakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, dia akan mengubah hati kita menjadi orang yang murah hati. Yang setuju katakan amin. Makanya pemberian selalu lahir dari hati yang telah diubahkan oleh kasih karunia. Ingat, hati yang diubahkan oleh kasih karunia tidak lagi melihat pemberian sebagai sebuah transaksi. Dia tidak lagi bertanya, kalau saya memberi saya dapat apa? Sebaliknya ia bertanya, Tuhan engkau sudah memberikan begitu banyak kepadaku. Apa yang engkau percayakan kepada saya untuk saya salurkan kepada orang lain. Belajar untuk menjadi saluran. Yang setuju katakan amin. Kurang besar aminnya. Amin. Ya, makanya saya berdoa kita semua di tempat ini, kita tidak sibuk lagi menghitung untung rugi saat kita berbicara tentang membantu pekerjaan Tuhan. Bukan berarti kita tidak menjadi orang yang tidak bijaksana dalam mengelola keuangan. Gitu tidak. Engkau tetap boleh merencanakan, engkau tetap boleh bertanggung jawab, engkau tetap memperhitungkan kemampuan berdasarkan apa yang ada padamu. Tetapi hari ini kau belajar berubah, belajar untuk suka memberi dari hal-hal yang kecil. Ingat, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Saya tadi sudah kasih tahu konsep juga. Tuhan gak butuh uang kita itu benar. Tapi Tuhan mau hati kita. Ya. Ingat, memberi tidak pernah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. Dari sisi manusia kita memberi karena kita bersyukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dari sisi Tuhan, memberi adalah cara Tuhan membentuk hatimu dan hatiku. Melepaskan keterikatan sehingga kita bisa disebut sebagai murid Yesus. Melalui memberi, Tuhan belajar melepaskan keterikatan kita pada harta. Belajar membuat kita sadar bahwa kita adalah pengelola bukan pemilik. Dengan memberi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada pemeliharaannya. Dengan memberi kita diberi kehormatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang sedang kerjakan di bumi. Kalau Tuhan mau pakai siapa saja dia bisa. Tapi kalau dia mau pakai engkau dan saya memberi dalam pekerjaan Tuhan itu namanya kehormatan. Yang setuju katakan amin. Ingat pada akhirnya yang Tuhan lihat pertama-tama bukan jumlah yang masuk dalam kantong persembahan. Tetapi berapa besar penyerahan diri kita dari apa yang kita berikan. Ingat, Tuhan masih ada satu lagi. Ingat, Tuhan tidak meminta kita memberi karena dia butuh uang kita. Atau apa yang kita miliki. Tuhan mengajar kita. Dia memberi karena dia untuk memberi karena dia sedang membentuk hati kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Tuhan sedang bentuk hatimu dan hatiku. Saya yakin dan percaya kita semua di sini sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan memberi adalah salah satu alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Mari kita bangkit berdiri.
bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari tandaikan pujian ini, arahkan hatimu pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidup. Amin. Di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Katakan, jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, pagi hari ini ternyata dengan kita suka memberi, disitulah Tuhan membentuk hati kita. Makanya kalau engkau berkata engkau mau jadi murid, berarti engkau siap dibentuk oleh Tuhan. Berarti di saat yang bersamaan engkau juga berikrar untuk bersikap mau suka memberi. Yang setuju katakan amin. Makanya pagi hari ini jangan tunggu kondisimu ideal, jangan tunggu nanti kaya, karena Tuhan mau kita belajar dari saat ini sehingga waktu Tuhan curahkan berkatnya, kita bukan jadi saluran yang mampet, kita jadi saluran yang memuliakan Bapa di sorga. Akhirnya firman Tuhan berkata kita kaya dengan pelbagai kebajikan. Amin. Karena saat kita suka memberi, di saat yang bersamaan kita melatih diri kita, kita melatih hati kita melepaskan keterikatan kita dengan apa yang ada di dunia ini. Makanya saat kita menyanyikan lagu ini, arahkan betul hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Minta sama Tuhan. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
bersama katakan, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Takkan memuliakan. Mari lebih lagi, angkat suaramu keras, sama-sama katakan, kami mau Tuhan. Mau seperti-Mu, memuliakan nama-Mu. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat siang hari ini kami diajar Tuhan. Engkau membentuk kami dengan kami belajar untuk suka memberi. Pagi hari ini ada sesuatu yang disikapkan kepada kami Tuhan. Bahwa setiap kami harus belajar untuk terus mau memberi. Karena itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk kami. Maafkan Tuhan Yesus kalau kami selama ini memberi dengan hati yang transaksional. Supaya agar Tuhan memberkati, supaya Tuhan melancarkan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dan mulai saat ini kami mau semua belajar memberi. Karena kami tahu saat kami memberi kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan biar yang orang lain menikmati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui kami suka memberi. Engkau mengajar kami untuk arah hati kami selalu kepada Tuhan. Terima kasih buat pengajaran-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh pengajaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan yang suka memberi. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Mari sebelum kita memberikan persembahan kita angkat kedua amplop persembahan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang terus menegur kami, yang mengajarkan kami untuk terus belajar, memberi, dan mengelola apa yang sudah Tuhan titipkan kepada setiap kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, giliran kami dengan hati yang penuh bersyukur dan hati yang bersuka cita Tuhan, kami mau memberi untuk pelebaran firman-Mu di tempat ini. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hati
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Estra yang telah menjadi preacher pada siang hari yang indah ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Atas kehadiran Bapak Ibu kami mengucapkan biarlah sukacita selalu ada dalam hidup kita semua. Dan untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, yang sudah menerima form selamat datang, silakan Bapak Ibu isi dan setelah ibadah ini dapat menukarkan di lantai dasar kepada para aser. Dan bagi Bapak Ibu juga yang memiliki pergumulan atau kerinduan doa, yang sudah mengambil tadi form pokok doa, silakan mengisi dan kami akan mendukung di dalam ibadah Menara Pondok Daud pada hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu dalam bidang musik, WL, singers, dan lain sebagainya, mari silakan daftar. Ada barcode di belakang kursi Bapak Ibu, barcode yang paling kecil, atau bisa menghubungi para pelayan yang ada di belakang sana. Mari sama-sama kita join untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Kami tidak mencari skill yang hebat atau skill yang pandai, tapi kami mencari hati yang melayani Tuhan. Dan juga ada basar dari panitia Natal berupa salad buah dengan harga 25.000 dan kebab dengan harga 15.000. Mari Bapak Ibu kita mendukung pelayanan panitia Natal dengan berpartisipasi dalam basar. Dan sebentar malam Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu ada nobar final Piala Dunia, boleh ditampilkan? Nah, ada nobar Piala Dunia Spanyol versus Portugal. Oh salah, Spanyol versus Argentina, saudara. Jadi jangan lupa jam 3 subuh di tempat ini open gate jam 2:30. Dan free makanan dan minuman. Bapak Ibu tinggal bawa diri saja, datang dan nonton. Baik, ini saja menjadi pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati, amin saudara.
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kasih Kristus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ini pujian syukur kami Tuhan. hadirat-Mu yang begitu nyata, boleh melimpah, boleh hadir, memegang tangan kami sehingga kami memperoleh kemenangan, semua karena kasih anugerah-Mu yang melawat setiap hati kami. Siang hari yang indah ini Tuhan, kami telah belajar tentang suka memberi. Kami belajar ya Bapa bahwa memberi bukanlah sekedar tindakan kami mengeluarkan atas apa yang kami miliki, tapi kami belajar bahwa memberi adalah respon dari hati yang telah disentuh oleh kasih karunia. Dan kami juga belajar ya Bapa bahwa memberi bukan karena kami kaya, tapi kami memberi karena kami telah diperkaya oleh anugerah-Mu yang begitu nyata, yang selalu hadir menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami setiap jemaat-Mu untuk selalu memberi atas apa yang Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu, Ester yang sudah memberkati kami, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata baginya ya Bapa. Biarlah hikmat marifat selalu nyata dalam hidup, dalam Pastor Estra ya Bapa. Melindungi dalam setiap pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis, pekerjaan. Kami berdoa, kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu nyata. Lindungi ya Bapa di dalam keluar masuknya, dalam semua bidang apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang penuh harapan nyata bagi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan yang telah mengambil bagian dalam ibadah IR2 ini ya Bapa. Tuhan menolong setiap kami, memberkati setiap kami ya Bapa dalam bidang musik, WL, singers, tamborin, multimedia, streamer, soundman ya Bapa, aser, semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini kami percaya jerilah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja dalam hidup kami ya Bapa. Dan itulah yang menjadi satu sukacita bagi kami, kehormatan bagi kami ya Bapa, untuk selalu melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir, baik yang itu onsite maupun online ya Bapa. Tuhan memberkati kami dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya hadirat-Mu selalu nyata menguatkan setiap pribadi kami. Kami yang mengalami pergumulan, Tuhan yang menjadi jalan keluar. Kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang berbeban berat, kami percaya Tuhan berikan kami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang penuh harapan, sukacita, damai sejahtera melimpah untuk semua jemaat-Mu yang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk wadah kami, gereja GBI Oikumene. Biarlah terus menjadi berkat bagi jemaat yang ada melalui gereja ini ya Bapa. Apapun juga menjadi pergumulan dari gereja ini ya Bapa, di mana kami akan memindahkan ibadah dari lantai 2 ke lantai 1 ya Bapa. Tuhan memberkati ya Bapa. Apapun yang dibutuhkan, kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu, baik materi apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang beracara untuk gereja kami, sehingga kami dapat membawa gereja ini kepada kemuliaan akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, apapun juga yang menjadi kerinduan dari gereja ini, Tuhan menjawab satu persatu apa yang menjadi pokok doa dari gereja ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai Pastor Estra yang sudah memberkati kami, menjadi wakil gembala, menjadi gembala bagi kami. Tuhan memberkati dalam ladang pelayanan selalu nyata dalam hidup hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja sekitar kami ya Bapak, khususnya GPDI, GMS, Gereja Toraja, Balatamalan Rea, Satria Kasih, Gepil dan sebagainya ya Bapak. Kami berdoa agar kami sama-sama menuai jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapak. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu ya Bapak bahwa Yesuslah yang menjadi kepala gereja kami, dan kami adalah tubuh Kristus. Karena itu ya Bapak, kami tidak mau terpecah hanya karena satu dogma, satu doktrin, tapi biarlah hidup kami selalu selaras dengan apa yang Engkau mau dalam setiap hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala, Ibu Margareta Sian ya Bapak, dalam masa tuanya Tuhan terus melindungi, menyertai. Apapun juga yang menjadi sakit penyakit yang dialami oleh Ibu Gembala kami, Ibu Margareta ya Bapak, Tuhan melawat, Tuhan menutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus, menyembuhkan setiap sel, setiap saraf, setiap organ tubuh yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya mujizat kesembuhan terjadi bagi Ibu Gembala kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga keluarga dari Pastor Estra, untuk Ibu Debbie dan anak Devi ya Bapak. Tuhan memberkati Ibu Debbie ya Bapak dalam sebagai ibu rumah tangga, sebagai penolong, sebagai ibu gembala kami. Tuhan nyatakan selalu kuasa-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu nyata bagi hamba-Mu ini Bapak. Apapun juga menjadi kerinduannya, kami berdoa Tuhan yang menjawab satu persatu apa yang menjadi pokok doanya. Untuk anak Dev juga Tuhan memberkati dalam tumbuh kembangnya, masa depan yang penuh harapan nyata bagi anak Dev ya Bapak. Percepatan kesembuhan nyata bagi anak Dev ya Bapak, sehingga dari hari ke hari kami dapat melihat pertumbuhan yang signifikan boleh terjadi untuk anak Dev ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Pastor Peter dan keluarga juga ya Bapak, Tuhan memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang selalu ada melimpah bagi Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan, pekerjaan, tugas. Kami berdoa kuasa Tuhan melimpah, hikmat marifat-Mu nyata ya Bapak. Untuk Ibu Glory juga ya Bapak, dalam masa pemulihan Tuhan tolong selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan percepatan kesembuhan untuk Ibu Glory ya Bapak. Untuk anak Agatha juga ya Bapak, untuk anak Aaron juga Tuhan memberkati. Biarlah anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, memberkati kepintaran, kecerdasan menjadi bagian dari anak Agatha dan anak Aaron ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan memberkati juga semua keluarga kami, baik yang ada di Makassar maupun juga yang ada di kampung. Kami berdoa penyertaan-Mu sempurna melingkupi kami seperti tiang awan dan tiang api, menyertai kami sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Bapak, dari Presiden, Wakil Presiden sampai semua jajarannya Bapak, sampai ke pelosok daerah ya Bapak. Apapun juga yang menjadi ketentuan-ketentuan, apapun juga yang menjadi pengambilan keputusan, kami berdoa biarlah Tuhan yang pegang kendali sehingga Indonesia boleh dibawa dalam kemuliaan demi kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa syukur kami, syafaat kami, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu pada Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam setiap aktivitasmu, sekolahmu, kuliahmu, pekerjaan, dan rumah tanggamu. Oleh karena itu, siang hari ini, pulanglah, jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.